Halo kawan Nara, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali saya Panji Utama dapat kembali hadir membawakan podcast Nawakara. Kawan Nara yang saya banggakan, sebelum membahas materi pada episode kali ini, saya kembali informasikan kepada kawan Nara semua bahwa podcast dan channel YouTube Nawakara ini kami buat dan kami dedikasikan untuk semua kawan Nara yang mau tahu seputar Nawakara. Mulai dari produk dan layanan Nawakara hingga tips and trik seputar keamanan, mulai dari keamanan perusahaan hingga keamanan pribadi. Bahkan informasi positif lainnya di dunia kerja. Kawan Nara, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai consultation and training dengan tema seberapa penting konsultasi dan training dilakukan pada sebuah proyek keamanan. Di studio telah hadir pakarnya Bapak M. Nuruli Kalik sebagai Consultation and Training Division Head Nawakara. Tentunya dengan kehadiran beliau hari ini kita akan mengupas secara tuntas tentang Consultation and Training. Oke, apa kabar Pak Nuruli? Sehat. Luar biasa. Sekarang sedang sibuk apa ini Pak? Sekarang kami sedang ada beberapa kegiatan SMP of Fitness bersama dengan klien dan ada beberapa kegiatan terkait dengan ISPS Code. Sungguh luar biasa sibuk kayaknya Pak Nuruli ini sekarang ya. Bapak Nuruli tetap semangat dan terus berkarya. Oke Pak, kawan Nara tentunya konsultasi and training ini merupakan salah satu layanan yang dimiliki oleh Nawakara. Layanan ini tidak hanya diperuntukkan bagi khususnya internal Nawakara, tetapi juga dikhususkan untuk eksternal dalam hal ini klien Nawakara. Nah Pak Nuruli, bisa jelaskan nggak sih ke kita layanan konsultasi and training dari Nawakara itu apa? Baik Pak Panji, jadi Nawakara sebagai sebuah BOJP itu tentu memiliki izin, diantaranya adalah surat izin operasional untuk kegiatan security consultation atau memberikan layanan konsultasi pengamanan dan juga surat izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan pengamanan. Jadi secara produk yang kami pegang sebagai Consultancy and Training Division Head itu ada 6 produk. Yang pertama adalah security consultation atau konsultasi pengamanan, diantaranya adalah termasuk kita melakukan asesmen risiko pengamanan kepada klien sehingga kita bisa membantu klien dalam hal mengidentifikasi mitigasi-mitigasi yang mereka perlu ambil dalam pengamanan aset mereka. Yang kedua adalah terkait dengan ISPS Code, di mana Nawakara juga berperan sebagai atau ditunjuk sebagai Recognized Security Organization, di mana untuk penanganan ISPS Code ini dilakukan berdasarkan penunjukan dari Dirjen Perhubungan Laut atau Kementerian Perhubungan ya. Jadi itu di luar daripada kegiatan security. Jadi itu adalah added plus bagi Nawakara sebetulnya karena terkait dengan segala bentuk pengamanan kita miliki. Yang ketiga adalah terkait dengan Security Information Services. Jadi ini adalah suatu layanan pemberian informasi kepada klien-klien kita tentang bagaimana kondisi pengamanan di suatu area, pengamanan secara nasional maupun regional. Di antaranya seperti kita menyampaikan apakah akan terjadi demonstrasi, daerah mana yang harus dihindari, dan lain-lain itu juga merupakan bagian dari jasa Security Information Services. Salah satu klien kita juga, kita pernah memberikan namanya journey management. Jadi suatu klien dia ingin pergi ke suatu lokasi, jadi mereka biasanya minta kepada Nawakara untuk melakukan assessment apakah mereka aman atau tidak untuk berpergian ke lokasi tersebut. Jadi kita memberitahu bahwa sekarang lagi ada kondisinya lagi tidak kondusif, lagi ada bentrokan antara kedua belah pihak, disarankan untuk menunda atau sampai dengan batas waktu tertentu. Service selanjutnya adalah security management system. Ini sebetulnya adalah bagian dari security consultation, tetapi ini related kepada bagaimana kita bisa membantu suatu organisasi itu memperoleh yang namanya sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan of Fitness. Sesuai dengan disebut dengan SMP itu SMP of Fitness, nama lengkapnya SMP of Fitness dan objek tertentu sesuai dengan Peraturan Polisi Nomor 7 tahun 2019. Nah ini adalah sebetulnya mandatory bagi of Fitness. Jadi tugas kita sebagai konsultan adalah memastikan mereka bisa melakukan pemenuhan terhadap kriteria. Jumlahnya adalah 5 elemen dan 118 pertanyaan yang harus dipenuhi. Dan untuk predikatnya kalau seandainya terpenuhi 86% lebih, itu maka suatu of fitness atau objek tertentu itu bisa mendapatkan sertifikat gold. Jadi objektif kita adalah bagaimana membantu selain untuk proses sertifikasi juga kita ingin memastikan bahwa
sistem manajemen pengamanan yang ada di klien atau di Ofitnas tersebut juga berjalan dengan baik dan tersistematis. Berarti minimum itu gold ya? Itu minimum gold. Jadi kalau nanti ada beberapa proses, kalau seandainya awalnya ada bintek masih 75%, nah itu masih ada kesempatan kita sebagai konsultan untuk membantu dari klien itu untuk memperoleh pemenuhan supaya mereka bisa mendapatkan optimal. Jadi sebetulnya bukan goldnya yang menjadi sasaran, tapi kepada esensinya adalah bagaimana bisa memenuhi semua persyaratan-persyaratan tersebut. Jadi kalau seandainya persyaratan itu terpenuhi, insya Allah efeknya adalah mereka bisa mengantisipasi segala bentuk ancaman, sehingga peran mereka sebagai Ofitnas tidak terganggu. Berarti itu udah yang perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke dalam list Kementerian SDM ya, bahwa ini masuk area Ofitnas. Betul, dan tidak cuma Kementerian SDM, karena ini kita bicara semua Ofitnas. Jadi ada yang di Kementerian Industrian, ada yang di Kementerian Perhubungan, jadi segala bentuk Ofitnas itu mereka sebutnya wajib mengimplementasikan. Termasuk yang akan masuk ke dalam Ofitnas ya? Yes, termasuk yang akan masuk Ofitnas. Terus tadi saya juga menarik nih, si surat izin operasional konsultansi ternyata bukan hanya dari Polri doang ya, yang perhubungan pun tadi ada ISPS Jadi Code. ISPS Code, betul, itu adalah sebetulnya langsung standarnya dari International Maritime Organization. International Maritime Organization menunjuk kepada masing-masing negara siapa ini yang akan mengelola. Berarti pelabuhan-pelabuhan itu ya? Pelabuhan-pelabuhan. Jadi ada dua sebetulnya, kapal dan fasilitas pelabuhan. Pelindo dong ya? Pelindo salah satu yang harus mengimplementasikan, makanya namanya International Ship and Port Facility Security Code. Jadi semua yang dengan persyaratan tertentu mereka harus mandatory memenuhi persyaratan tersebut, dan disitulah peran RSO secara internasional diakui, dan disitulah kita mendapatkan predikat sebagai RSO. Keren ya Nawakara, sampai ke sana loh ternyata. Sampai ke sana ya. Luar biasa. Oke Pak Nuruli, apa saja nih manfaat menggunakan jasa konsultasi dan training dalam industri keamanan? Mungkin tambahan sebelumnya tadi ada 2 produk lagi yang belum disampaikan. Yang salah satunya adalah kita membantu investigasi secara internal. Dan yang terakhir untuk training itu kita bagi menjadi 2. Training terkait dengan regulatory atau regulasi seperti yang mungkin Pak Panji lihat di sini adalah ini adalah pin gada utama. Ini adalah training regulatory atau yang diwajibkan bagi pelaku bisnis pengamanan. Ya. Dan ada training non-regulatory yang itu di luar daripada ketentuan, seperti bagaimana melakukan risk assessment, bagaimana melakukan investigasi, dan bagaimana melakukan pelaksanaan hak asasi manusia kepada bagi para pelaku bisnis pengamanan. Jadi kan kita sering lihat tuh ada satpam, dia sebetulnya tidak aware bahwa mereka melakukan pemukulan, menginterogasi, atau itu sebetulnya melanggar HAM dan mereka sebetulnya bisa dituntut kembali. Nah itu yang kita sampaikan kepada anggota-anggota security di klien dan termasuk juga di kita untuk menyampaikan bahwa ini loh ada batasan-batasan yang Anda tidak boleh lakukan. Karena satpam itu sebetulnya adalah pengemban kepolisian terbatas. Pengemban kepolisian terbatas itu berarti terbatas kepada wilayah kerjanya saja yang sudah ditentukan dalam surat tugas dan lainnya. Balik lagi nih tadi Pak, pertanyaan yang kedua saya, manfaat menggunakan jasa konsultasi dan training dalam industri keamanan ini apa Pak? Mungkin kalau dari sisi training itu karena untuk pemulihan regulasi, untuk yang regulatory, karena untuk level-level tertentu seperti satpam, supervisor, dan security manager itu secara baku juga sudah ditentukan oleh peraturan kepolisian, dan bahkan sesuai dengan Perpol 4 itu sudah sampai kepada level bahwa ini ada tingkatan uji kompetensi. Jadi sudah diakui sebagai suatu profesi. Jadi dulu sering dibilang bahwa security itu kalah dengan cleaning service karena mereka sudah punya sertifikasi profesinya. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah memperoleh sertifikasi, mendapatkan pengakuan, dan saya kebetulan salah satu asesor di di LSP Satpam Abu Japi yang melakukan uji kompetensi kepada Bapak yang melakukan? Saya yang melakukan. Jadi saya yang melakukan. Sudah beberapa kali untuk yang gada utama dan gada pratama saya mendapatkan penugasan dari LSP untuk melakukan uji kompetensi. Jadi satu dari sisi training dulu, training dari sisi pemenuhan regulasi dan dari sisi penambahan pengetahuan. Seperti tadi risk assessment, mereka harus tahu teknik investigasi. Apalagi sekarang kan sudah berkembang cyber fraud dan lain-lain. Jadi akhir-akhir ini untuk insiden-insiden yang bersifat fisik itu sudah mulai bisa diantisipasi, tapi yang terkait dengan fraud dan
cyber itu adalah suatu hal yang berkembang baru. Itu adalah jenis training yang bisa disampaikan. Itu untuk menambah knowledge dan mitigasi kepada klien kita. Sedangkan dari sisi physical, the consultation, itu diantaranya adalah kita akan memberikan solusi kepada klien berdasarkan pengalaman dan ekspertis konsultan. Jadi sebetulnya bisa bahwa internal daripada klien itu bisa melakukan kajian sendiri kan, karena mereka justru lebih ahli di situnya. Namun dengan exposure dari Nawakara, di mana kita memiliki pengalaman di hampir semua segmen industri ya, migas, dari tambang, itu kita bisa mengabsorb dan mengkapitalisasi ilmu itu menjadi knowledge. Knowledge itulah yang dimiliki oleh konsultan-konsultan kita. Sehingga pada saat kita, contoh saya kemarin datang ke salah satu klien pertambangan, yaitu kita punya best practice dari tambang-tambang yang lain ya. Tentu saja dengan tetap kita menjaga kerahasiaan dan non-disclosure agreement, tapi semuanya itu jadi bisa menjadi suatu knowledge pool yang ada di konsultan-konsultan kita. Nah, itulah sebetulnya solusi yang kita harapkan berikan kepada klien. Oh, luar biasa. Oke, Pak. Next nih, Pak. Di era perkembangan teknologi saat ini, inovasi apa saat ini pada bagian jasa konsultasi and training, terutama di sektor keamanan? Apa saja nih, Pak? Oke, kalau kita sebagian besar memang yang terjadi yang selama ini kita lakukan adalah kita belum terlalu touch ke inovasi. Jadi lebih kepada how to make things right dulu nih, setting up the standard bahwa klien-klien kita itu mereka harus secara gradual melakukan asesmen risiko pengamanan. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan personel, akhirnya mereka meminta bantuan dari Nawakara ya. Nah, kalau untuk teknologi sebetulnya lebih relevan kepada apa potensi ancaman yang akan muncul akibat dari teknologi. Misalnya contoh, suatu lokasi tadinya mungkin dulu tidak ada ancaman drone. Jadi drone mungkin hanya rekreasional, tapi sekarang kita sudah dari sisi analisa risiko pengamanan, drone itu bisa, ada yang bisa membawa kamera, berarti bisa juga ada yang bisa membawa bom. Dan drone itu bisa ditabrakkan kepada instalasi yang mudah meledak, seperti instalasi gas. Nah, itu yang edukasi itu yang kita sampaikan kepada klien bahwa Bapak ini pernah kejadian loh Pak di daerah ini, dan itu referensi-referensi itu yang kita sampaikan dan termasuk kita antisipasi dengan mitigasinya. Nah, disinilah di Nawakara, karena kita adalah integrated security solution, service yang disampaikan dari sisi produk security teknologi kita itu sangat nyambung dengan mitigasi yang kita sampaikan sebagai konsultan. Ini drone tuh sering dipakai nih sekarang nih. Betul. Ya, kalau kita tahu sekarang lagi ada perang ya. Pakai untuk dibawa bom tuh biasanya. Biasanya nih Pak, kendala apa yang ditemukan pada saat klien konseling pada sebuah project nih Pak? Yang sering kita hadapi sebagai konsultan adalah sebetulnya wajar bahwa ada klien yang memang sangat antusias ya, dia memiliki objektif, tapi ada juga yang karena kesibukan mungkin mereka memang agak perlu kita perlu engage lebih dekat lagi kan. Karena solusinya gini, passion dari seorang konsultan itu adalah apa yang dia sampaikan, apa yang dia usulkan itu diterima dan dilaksanakan. Sehingga mereka mendapatkan hal-hal yang positif, improvement dari situ. Nah, hal itu yang membuat kita sebagai konsultan dan tim konsultan kita itu harus bisa memahami irama, bahasa, dan metode yang mudah diterima dalam memberikan solusi. Jadi kalau dia bahasanya seperti itu, kita harus switch nih. Oh, ini nggak bisa nih pakai teori-teori nih. Dia maunya Dia maunya praktisi. Karena kalau menurut saya bilang kalau praktisi segala sesuatu maunya yang praktis. Jangan usah ngomong-ngomong yang ini deh regulasi gitu kan. Kadang-kadang seperti itu yang kita harus tahu. Ibaratnya kalau dulu kita harus jogetnya sesuai irama gendang gitu. Kalau lagunya lagu jazz harusnya mesti ngapain, kalau lagu dangdut harusnya seperti apa. Tapi passion utamanya adalah, oh ya Pak, yang Bapak sampaikan benar, bahwa kita memang tidak melakukan monitoring lokasi ini. Jadi itu yang sebetulnya sangat membantu kita dalam untuk proses selanjutnya. Oke Pak. Next nih Pak, solusi-solusi apa yang biasa Nawakara berikan dalam sebuah proyek untuk mengoptimalisasi proses keamanan klien? Mostly dari semua kegiatan proses pengamanan terkait dengan sistem manajemen pengamanan juga itu segala sesuatu diawali dengan asesmen risiko pengamanan. Jadi ini this is the ultimate product yang sebetulnya harus dilakukan, jasa ini harus dilakukan oleh semua
tiba-tiba klien kita. Kenapa? Karena segala sesuatu itu mulai dari risiko. Nah, dengan adanya bantuan dari konsultan yang juga tidak hanya melulu ada di suatu segmen atau lokasi yang sama, itu akan membantu klien bahwa ini loh Pak, you have a potential blind spot here. Ini ada suatu area yang selama ini Bapak pikir nggak bisa pertimbangkan. Bapak kepikiran nggak kalau seandainya dia nanti loncat dari sini segala macam gitu. Jadi salah satu tools yang saya sampaikan juga kalau ngasih training juga untuk SRA, kalau kita disuruh ini true story ya. Jadi saya pernah ngasih training security risk assessment. Pada saat case study bilang tolong bikin risk assessment di area Anda, itu nggak keluar. Oh iya. Karena semua merasa kan aman Pak. Oh, merasa aman karena area ini. Karena aman. Nggak pernah ada kejadian Pak, nggak ada ini. Akhirnya saya balik ininya, paradigmanya. Coba Anda berpikir Anda jadi penjahatnya. Langsung keluar Pak Panji. Keluar bawa, Pak ini saya bisa bawa heroin ke sini, saya bisa bawa bom lewat ini karena di sini nggak diperiksa. Itu langsung muncul listnya. Oh, jadi dia dibuat seolah-olah menjadi coba pelakunya anda ya. yang jadi terorisnya gitu. Dia pasti tahu, ini nggak diperiksa nih gitu. Kayak kita kadang-kadang masuk mall sebetulnya bawa explosion tanpa itu sangat gampang. Karena kalau buka bagasi kan, ya cuman gini lihat, cuman lihat doang gitu. Kita taruh ya kayak lihat kayak di mall-mall lah. Sekarang periksa-periksanya periksa asal. Betul gitu. Jadi itu sebetulnya pada saat mindset itu berubah, nah itu jadi baru keluar itu. Oh iya Pak, ini saya bisa bawa barang ini dari sini. Saya bisa ngeluarin barang ini nggak kedetek loh Pak, karena nggak diperiksa. Karena kita udah kenal dengan security-nya, akhirnya itu muncul. Nah itu yang potential blind spot itu yang sebetulnya expertise dari kita, yang juga selain dari kita engage dengan klien-klien dan juga saya kebetulan juga ikut di beberapa organisasi security seperti ASIS dan yang baru juga INCRA, Indonesian Continuity and Resilience Association. Jadi itu yang nambah knowledge dari si konsultan bahwa ternyata ada berita seperti ini. Itu yang akan membuat kita lebih equip dalam membantu klien. Luar biasa. Berarti Bapak banyak ikut organisasi juga sebagai konsultan di Nawakara. Banyak berarti Bapak sertifikasinya ya? Lumayan Pak. Lumayan ya. Kalau dari cara bicaranya banyak sekali nih seperti punya sertifikasi, pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Oke Pak, ini satu lagi saya pengen tanya. Apa saja sih Pak matriks dan indikator yang penting untuk diukur dalam sebuah proses keamanan? Pasti dong ada matriks dan indikatornya nih Pak. Oke. Saya sebetulnya nanti akan lebih banyak membicarakan soal bottom line-nya. Jadi kalau di dalam sistem manajemen pengamanan itu esensinya apa? Esensinya kita adalah pengamanan aset. Aset itu terbagi dua, aset tangible atau yang berwujud dan sekarang aset intangible. Intangible itu termasuk informasi, termasuk reputasi dan niat baik. Itu yang jelas tercantum di Perpol 7 nomor 2019. Jadi bagaimana strategi suatu organisasi pengamanan aset, bahwa aset itu tidak bisa hilang, tidak bisa dirusak atau disalahgunakan, yaitu adalah dengan bagaimana mereka bisa melakukan identifikasi risiko dengan benar, menempatkan risiko tertentu dan mengidentifikasi mitigasi yang diperlukan. Dan sekali lagi tidak semua jenis risiko itu harus ditindaklanjuti. Kenapa? Karena ada keterbatasan resources juga. Makanya kalau seandainya dalam kita perhitungan asesmen risiko pengamanan ada risk rating yang tinggi, sedang dan menengah, itu tentu saja perusahaan pasti akan fokus kepada bagaimana rating tinggi ini bisa turun menjadi menengah. Jadi itu adalah satu indikator. Kalau seandainya risikonya itu masih tetap sama walaupun dengan mitigasi yang dilakukan, berarti perusahaan itu akan masih extra effort nih buat jangan-jangan ini nanti kejadian. Tapi pada saat mereka sudah menempatkan mitigasi atau countermeasure istilahnya itu yang tepat untuk masing-masing risiko, itu mereka akan jauh lebih fokus kepada bagaimana mereka bisa berperan sebagai Ofitnas dalam sumbangannya kepada negara. Oke. Ini tadi risk matrix dari high to medium, medium to low ya, yang warna-warni itu kayak hijau, kuning, merah. Oke Pak, next. Bagaimana peran tim konsultan dalam memberikan solusi untuk mengoptimalisasikan operasional keamanan yang efektif pada sebuah proyek? Oke, jadi kembali lagi seperti yang tadi disampaikan bahwa konsultan itu sebetulnya lebih kepada bagaimana kapabilitas individu itu berkembang. Jadi kalau seandainya you have a passion to become a consultant, tapi
you don't have time atau tidak punya passion untuk learn something new, itu tidak akan dianggap sesuatu yang added value bagi si klien. Jadi ibaratnya kalau konsultan bicara soal A, lo jangan ngomong sesuatu yang gue udah tahu gitu kan. Lo kan juga gue bayar. Jadi you please tell me something yang I don't know gitu kan. Nah, jadi selain daripada selalu harus mengupgrade diri dengan mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan, harus menggali ilmu, mengikuti konferensi-konferensi, itu juga yang paling penting juga bagaimana caranya si konsultan ini bisa membentuk suatu mutual trust. Karena pada saat konsultan secara profesional memberikan suatu saran yang profesional kepada si klien itu juga nanti akan merasa, wah ini cocok nih gitu. Jadi sudah klop, saya tidak perlu extra effort lagi menjelaskan, konsultan ini sudah paham dengan situasi kondisi kita, dan akhirnya itu akan menjadi suatu hal yang di-retain. Karena bagi si klien juga continuity itu sangat penting. Jangan sampai nanti are we taking risk untuk meng-hire new consultant, itu mereka pasti akan melakukan kajian sendiri gitu. Jadi selain itu suatu konsultan itu harus passionable, he has to be knowledgeable, dan tadi bagaimana bisa berinteraksi dengan baik dan menciptakan tadi mutual trust tadi antara klien dengan konsultan. Jadi konsultannya juga harus banyak pengalaman, harus nambah terus, jangan cepat terutama puas. Sertifikasi harus banyak. Terutama sertifikasi harus banyak. Saya kebetulan pegang 5 BNSP. Dan banyak itu maintainnya nggak gampang sebetulnya. Jadi harus dijaga terus karena kan dia ada rentang waktu ya. We need to continuing the knowledge lah. Gitu. Luar biasa. Jangan cepat puas dengan apa yang kita miliki. Nawakara luar biasa punya Pak Nuruli nih sebagai konsultan and training division head. Oke, Pak Nuruli, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Nawakara dan mau berbagi untuk kawan Nara semua tentunya. Juga, Pak Panji. Semoga informasi yang disampaikan tadi tidak diulang ya, bajingan. Oke, ulang lagi. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kawan Nara dimanapun berada dan bisa menjadi kesempatan untuk menarik klien baru untuk Nawakara tentunya ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Nuruli. Terima kasih Pak Panji. Oke, kawan Nara semua, sampai di sini dulu podcast Nawakara kali ini. Untuk kawan Nara yang mau tahu tips and trik seputar keamanan, jangan lupa kunjungi sosial media Nawakara, atau yang mau menghubungi langsung tim Nawakara bisa langsung mengunjungi website kami di www.nawakara.com. Saya Panji Utama, pamit undur diri. Salam Nawakara, Nawakara 1, Nawakara bisa.